Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, teman guru dari kelas ya, dari masing-masing kelas. Hari ini saya akan menjelaskan atau ini terkait dengan saya akan mengadakan project terkait dengan kegiatan olahraga yang nanti dikaitkan dengan sejumlah beberapa mapel, diantaranya nanti ada di belakang saya jelaskan. Nah, di sini proyeknya yaitu nanti terkait dengan pengembangan pola gerak dasar melalui permainan, yaitu disingkat Weradu dan ekspresi kreatif. Nah, di sini ada pengertian Weradu sendiri. Di situ ada permainan Weradu. Mengapa saya sebutkan Weradu adalah sebuah permainan yang dirancang untuk mengembangkan pola gerak dasar siswa melalui permainan yang melibatkan kreativitas dan ekspresi gerakan ya, yang disebut Weradu. Diambil dari singkatan W-nya itu adalah walking atau berjalan, R-nya running, berlari, dan D-nya adalah ducking atau menunduk. Dalam permainan ini nanti siswa diminta untuk menggabungkan gerakan berjalan, berlari, dan menunduk dengan kreativitas mereka dalam konteks permainan kelompok. Itu terus nah ini latar belakangnya ya. Kenapa kok saya mengambil tadi judul itu, karena program ini dirancang karena pola gerak dasar merupakan komponen penting dalam perkembangan motorik anak usia sekolah dasar. Dengan permainan dan aktivitas fisik kreatif, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dasar lokomotor dan lokomotor yang diperlukan untuk kesehatan kebugaran dan mengingat pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Program ini melibatkan komunitas belajar sekolah yang memperkuat nanti untuk dukungan kepada siswa. Karena kan terutama saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari guru kelas. Ya, karena guru kelas yang ketemu dengan siswa lebih sering intensitasnya dibanding guru olahraga. Guru olahraga kan kembali hanya satu minggu sekali. Kalau guru kelas kan setiap hari ketemu dari jam 7 sampai jam 1 atau sampai pulang sekolah. Nah, ini tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pola gerak dasar. Terus yang kedua mengembangkan keterampilan motorik siswa. Terus yang ketiga membangun kesadaran siswa akan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk capaiannya di situ adalah capaian atau langkah-langkahnya. Nanti ada pemahaman pola gerak dasar yang pertama, terus nanti yang kedua pengembangan keterampilan motorik, yang ketiga kesadaran atau aktivitas fisik di kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti rencana evaluasinya nanti dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi siswa dalam latihan gerak dasar dari guru atau kegiatan yang dilakukan oleh guru kelas yang terlibat di proyek ini. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu nanti ketika mau melakukan evaluasi, misalnya nanti untuk guru kelas yang kelas 5, nanti kalau misalnya mapel yang terlibat mau dilakukan evaluasi bisa dilakukan. Misalnya tentang nanti terakhirnya berarti di proyeknya atau pelaporannya bisa diambil di situ. Terus kayak misalnya seni budaya nanti gerakannya bisa dinilai misalnya kreativitas gerakannya mungkin jalannya mungkin seninya bagaimana, terus ekspresinya bagaimana, itu bisa dinilai di situ. Terus nah ini ya kita terkait dengan tadi untuk tugas karena Bapak Ibu guru kelas, jadi saya membagi untuk saya sendiri guru PJOK sebagai fasilitator utama atau perencanaan pelaksanaan proyek ini dan memfasilitasi pola gerak dasar memberikan contoh. Terus, nah ini mapel yang nanti terkait di sini yang pertama adalah seni budaya, nanti mengarahkan ekspresi atau mengintegrasikan pola gerak ke dalam ekspresi kreatif. Jadi melakukan permainan atau tari yang sederhana. Jadi pada saat nanti kan tadi ada Weradu, Weradu adalah walking.
pada saat jalannya mungkin bisa ditambahkan di situ. Atau mungkin pada saat menunduknya dengan cara seperti apa kayak gitu. Terus guru IPA-nya, nah ini guru IPAS, karena sekarang IPAS, nanti di mapel IPAS-nya mungkin bisa menjelaskan konsep sains di balik gerakan, misalnya gaya keseimbangan atau gravitasi. Ya, ketika nanti pada saat lari mungkin anak jatuh, berarti kan itu bisa di gravitasi, yang namanya gravitasi kan jatuh pasti ke bawah, nggak ke atas kayak gitu. Terus keseimbangan juga bisa, terus misalnya gaya misalnya nggak bisa, terus nanti pada saat ducking menunduk juga bisa. Terus yang terakhir, nah ini terakhir goalnya nanti di mapel bahasa Indonesia, di pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di situ nanti siswa membuat laporan tentang kegiatan tadi. Yang pertama adalah pola geraknya, dibuat laporan, mungkin ada video, mungkin ada gambar. Di situ nanti bisa dirangkaikan oleh deskripsikan di mapel bahasa Indonesianya. Di laporan itu, di kegiatan proyeknya silakan nanti dibantu untuk pelaporannya anak-anak, dibantu untuk melaporkan. Terus untuk petugasnya, petugas perpustakaan nanti bisa menyediakan buku referensi tentang proyek kegiatan olahraga. Nah ini kegiatan ini kurang lebih ya akan berjalan sekitar 4 kali pertemuan atau 4 minggu. Ini di sini, nah ini nah ini kurang lebih 4 minggu atau 4 kali pertemuan. Jadi nanti 4 minggu dimulai tanggal, ya harusnya Senin besok kita mulai, ya nanti sampai 13 September. Jadi 4 kali pertemuan, nanti mungkin dari penjelasan, nanti mengenai tadi yang saya sampaikan terkait dengan tugas dari guru. Nah ini mapel-mapelnya nanti dibuatkan modulnya, modul ajarnya. Jadi ketika pembelajarannya yang kayak ekspresinya, terus tadi di IPAS ada gravitasi, mungkin keseimbangan, terus di bahasa Indonesia tentang pelaporannya, nah itu dibuatkan modulnya. Terus nanti kayak saya di PJOK berarti kan membuat modul tentang pola gerak jalan dan mungkin seperti itu. Nanti saya mohon dibantu terkait dengan proyek ini agar proyek ini terlaksana dengan lancar, siswa juga dapat memahami terkait dengan kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proyek pengembangan pola gerak dasar melalui permainan weradu dan ekspresi kreatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyek ini, terkait dengan mungkin di mapel bagaimana, monggo saya persilahkan. Ya. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Tapi untuk saya kan dulu kelas 6. Itu mengambil satu mata pelajaran, misalnya hanya seni budaya, atau semuanya itu harus kita buatkan modul satu persatu. Oke, nah ini untuk yang karena kita guru kelas, mungkin karena jenengan guru kelas, jadi saya tidak memberatkan harus tiga-tiganya. Kayak gitu. Ini kan ada 3, ada seni budaya, ada IPAS, ada bahasa Indonesia. Kalaupun hanya 1, misal hanya bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesianya yang diambil, silahkan. Tapi untuk perwakilan kita kan menggunakan kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi setiap kelas paling tidak ada yang mengambil ini. Mungkin kelas 3 di seni budayanya, mungkin di kelas 4 IPAS-nya, mungkin di kelas 5 bahasa Indonesia. Jadi mungkin di kelas 6 boleh bahasa Indonesia atau boleh IPAS-nya. Gitu. Jadi semua tiga-tiganya ini
adalah kayak gitu. Jadi di proyek ini ada seni budaya, ada IPAS, ada bahasa Indonesia yang mewakili kayak gitu. Syukur-syukur semuanya dilaksanakan kayak gitu. Itu kan termasuk untuk penilaian Bapak Ibu di kelas terkait dengan mapel seni budaya, mapel IPAS, dan mapel bahasa Indonesia. Tapi kalau terpaksa, Pak, saya keberatan lah. Saya hanya ambil yang 2 aja, yang IPAS dan bahasa Indonesia, ya boleh kayak gitu. Berarti kan nanti proyeknya anak hanya itu nilai untuk nilai pribadi juga bisa, untuk nilai individual anak juga bisa di kelas masing-masing. Seperti itu. Kalau syukur ambil 3 semuanya ya bagus. Kalau saya kan berarti hanya fokus di PJOK, di fasilitator, di gerakannya. Nah, nanti kan saya hanya menggabungkan dari gerakannya, dari tariannya, mungkin diajarin tari di sini budaya, nanti saya gabungkan ke gerak dasarnya. Pada saat dia jalan mungkin dia pakai acara nari atau bagaimana, ya bisa jadi seperti itu. Jadi ini ekspresi yang kreatif lah. Jadi gerakannya hanya mengenalkan, dicampurkan, dipadukan dengan mapel yang lain. Seperti itu. Kayak yang jelas untuk ini mungkin masuknya di seni budaya. Kalau bahasa Indonesia hanya masuknya hanya di pelaporannya saja, bentuk laporan kayak gitu. Kayak misalnya kita kemarin study tour kan juga seperti itu. Masuknya ke mapel bahasa Indonesia ada laporan tentang kegiatan selama kita mengikuti study tour, seperti itu. Itu terkait dengan proyek pengembangan pola gerak dasar melalui permainan Weradu ekspresi kreatif. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Lagi? Boleh. Kan ini 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan itu berarti misalnya bahasa Indonesia 4 kali pelaporan hanya satu? Pelaporannya nanti pelaporan dibuatkan modul, berarti kan misalnya terkait dengan pelaporan, bentuk laporan kegiatan. Nah, berarti kan dibikin misal dari awal kan ada kata pengantar kayak gitu, terus nanti mungkin bab pendahuluan bagaimana, bab isinya seperti apa, terus di bab terakhir penutup seperti apa kayak gitu. Nanti terus mungkin di yang terakhir laporannya di presentasinya kayak gitu. Jadi di tahapannya mungkin seperti itu, dari awal mungkin penjelasannya ini cara membuat laporan seperti ini. Dari awal bab 1, bab 2-nya seperti ini, laporan, pendahuluan, isinya apa aja, terus penutupnya apa aja, terus nanti terakhir dipresentasikan seperti itu. Goalnya nanti presentasi, mungkin bisa video, mungkin ini mungkin Bapak Ibu yang bisa IT bisa membantu siswanya mengenalkan dengan cara memvideo setiap gerakan, juga bisa nanti untuk pelaporannya juga bisa. Malah itu bikin validnya laporan di situ malah kena banget. Jadi setiap dia melakukan latihan di video malah bagus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa membantu ketika anak menggunakan HP yang canggih-canggih kayak gitu. Gitu. Mungkin ada yang lain dengan guru kelas 5 cukup? Guru kelas 4 cukup? Cukup. Guru kelas 3 gimana? Oke. Pak Hari cukup? Kalau jelas berarti mudah-mudahan proyek ini lancar. Kita nanti ketemu lagi hal-hal yang terkait yang belum kita bahas hari ini, kita bahas lain waktu ya, kita bisa kumpul lagi. Kita masih ada waktu sekitar 4 kali atau 4 minggu untuk menggarap proyek ini. Mudah-mudahan lancar. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya atau waktu Bapak Ibu mau mendengar dan menerima penjelasan tentang proyek pengembangan pola gerak dasar melalui permainan Weradu yang ekspresi dan kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.